mengelola supaya produksinya agak besar dan agak massal. Kalau massal nanti punya kekuatan di pasar, punya skenario pasar yang lebih mudah. Nah itu cara-cara gampang sebetulnya. Yang penting dilakukan aja, yang penting dilaksanakan. Masalahnya selama ini kan nggak dilaksanakan, dibiarkan. Karena itu Anies Muhaimin tidak akan membiarkan ini, tapi merubah keadaan menjadi istilahnya gak timbarno terus, pupuke digoleki carane kudu berproduksi. Nah, inilah kira-kira berbagai cara yang sudah kita kaji, diskusikan dengan para ahli. Kita juga akan nyambungkan pertanian, peternakan, kelautan. Karena pangan di Indonesia ini ada 3 yang paling pokok. 1, karbohidrat, itu beras. Karbohidrat itu macam-macam, ada beras, ada jagung, ada singkong, ada ini juga harus di skenario supaya karbonya terpenuhi. Tapi ada yang kedua, protein. Protein ini juga harus disiapkan dengan baik dalam satu skenario pangan nasional. Lalu ada lagi perikanan darat. Ini juga protein ini. Bebek itu bangsa peternakan. Ada bebek, lele, sapi, kerbau, itu satu rumpun. Nanti ada perikanan darat, ada perikanan laut. Ini satu kesatuan dalam satu skenario desain pangan nasional. Ora timbarno dewe-dewe ya, jadi rakyat mangane beras kurang mangan protein. Makanya gak iso bersaing dengan negara lain. Negara lain itu 1 orang penduduk 1 minggu berapa ayam? 3 ayam. Kita 1 bulan belum tentu 1 ayam. Makanya sampean gak pati cerdas. Diam. Makanya bal-balan kalah terus. Yo, saulan nggak sampai seayam. Ayam 1 dibagi sekampung katanya. Nah itu harus dalam satu skenario yang namanya desain pangan nasional. Beras penting, tapi protein juga penting. Orang-orang desa ini pembangunan desa. Nanti kalau dana desa juga udah ditambah besarnya, itu salah satunya juga menumbuhkan peternakan di desa. Peternakan di desa juga harus hidup supaya anak-anak kita, Bu, sing duwe anak cilik pun dikai beras tok, Bu. Stunting. Bukan hanya stunting, nanti bal-balane kalah terus mek negara-negara liyane. Kecerdasan fisiknya juga protein. Karena itu nanti desain pangan nasional ini betul-betul harus dijalankan. Nah, caranya apa? Gampang kabeh iki. Sing penting gelem, tanggung jawab, niat temenan, seorang usah mikir liane, sing penting mikir rakyatnya kenyang, makmur, cerdas, sejahtera. Desain pangan nasional itu mulai produksi, mari ngono, impor gak terlalu penting. Bahkan kalau hari-hari panen haram hukumnya impor, supaya harganya baik. Kalau kepepet baru impor. Kalau kepepet. Muka-muka setelah Amin menang gak kepepet menang. Muka-muka setelah Amin menang produksinya bagus, kepanjangan tercapai. Ini yang namanya perubahan. Perubahan itu untuk mewujudkan ya sing biasa-biasa rodok makmur didik lah ya. Dompetnya kosong rada ono isine. Sing gak duwe tabungan dadi duwe tabungan. Iku jenenge baldatun te batun. Masuk negeri kaya katanya tanah kita tanah surga katanya gitu kan. Tongkat dan batu jadi tanaman tapi dompet kempes. Jeruk nipis. Gimana terus skenario mengkaten, tapi mangke sambil jalan kita terus meminta masukan-masukan.
Sehingga kita nanti kalau betul-betul diamanai Gusti Allah 5 tahun itu kudu efektif, seefektif mungkin. Misalnya kita udah niat 5% dari APBN untuk kaum muda yang berbisnis, kaum muda yang ingin maju, untuk beasiswa yang mau kuliah dengan ilmu-ilmu yang canggih di dalam negeri maupun luar negeri. Ya sejak sekarang siap-siap. Nek amin menang langsung rebut sing akeh sing pinter-pinter. Jadi dari atas berubah, dari bawah juga. Perubahan tidak akan hadir hanya dari atas. Perubahan hadir dari bawah dan juga dari atas. Perubahan itu kayak mangan Indomie. Ditawari kapati gelem, begitu nek wis mateng royokan. Masuk itu. Nggih, ngoten mawon, nek wonten usulan masukan nggih monggo mawon. Senang sekali nggih. Terima kasih Gus Muhaimin. Siap melakukan perubahan Ibu-ibu? Ya. Bapak-bapak siap berjuang untuk perubahan? Ya. Alhamdulillah. Tadi lupa belum saya sebut, yang saya hormati Pak Sayyidi. Mana Pak Sayyidi? Ah, nggih. Ketua Gapoktan Sumber Maju. Yang saya hormati Pak Jono. Mana Pak Jono? Ah, Pak Jono malah nang jeding ini. Pak Soleh. Pak Soleh. Ngomong lanjut. Siap Gus. Setelah pemaparan yang begitu panjang dan jelas terkait apa itu tentang kekurangan dari petani-petani, apa kelemahannya dan apa yang menjadi kendalanya. Harapan kami nanti dari teman-teman yang hadir kelompok tani ini bisa menyampaikan unek-uneknya, apa yang dialami sekarang ini dan sebelumnya, sehingga tidak menjerit terus ya. Ngoten to, Pak? Tapi kalau wis disampaikan ini yo jemplong, Pak. Ya. Dan harapan saya setelah nanti Gus Muhaimin menyampaikan apa yang menjadi argumen dari panjenengan nanti, semoga menjadikan yang terbaik, nggih. Jadi kita kumpul di sini sekali lagi jangan serius-serius. Supaya tegang tidak bisa menyampaikan aspirasinya, nggih, Gus. Ya. Nyantai, santai, tapi harus dapat dan pasti. Nggih. Untuk itu kami persilakan untuk teman-teman petani yang hadir di sini, saya kasih 2 untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya untuk menjadikan apa yang akan disampaikannya nanti. Kami persilakan untuk Ketua Kelompok Tani terlebih dahulu, Pak Hadir. Ya, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Ahmad Muhaimin Iskandar, yang terhormat kepada para bapak yang ada di sini juga berbahagia. Perkenankanlah kami, nama saya Muhammad Sayyidi, Pak, dari Gapoktan Sumber Maju di Sawatubuh, Kecamatan Belingsari. Ini banyak pertanyaan, sebenarnya banyak permasalahan yang ada di persoalan pertanian, dan kami akan menanyakan apakah bisa dari anak petani melanjutkan kuliah sedangkan tidak mampu untuk biaya UKT, Pak. Itu. Di samping itu banyak kelangkaan ini, saya sebagai ketua Gapoktan itu sering revisi RDKK, rencana kebutuhan, rencana dipilih kebutuhan kelompok, termasuknya pupuk. Ada yang belum terdaftar, ada yang sudah, yang ini banyak sudah permasalahan dalam pupuk. Tapi harapan kami dengan paparan Pak Haji Ahmad Muhaimin Iskandar tadi sudah jelas. Masalahnya apa? Abdul Muhaimin ya. Salah, Pak. Jadi Abdul Muhaimin. Jadi gini, Pak. Bukan grogi, Pak. Sebenarnya gini, Pak ya. Petani itu inginnya untuk subsidi harga. Seandainya ketika panen raya itu harga anjlok. Seperti tanam yang sekarang ini, nanti bulan 3 itu semua panen untuk padi, Pak. Itu biasanya anjlok. Jadi nanti di sana ada 5.000, ada. Termasuk untung sekarang ini ada HBB,
harga 5.000. Sebenarnya harus di atas itu. HPP itu cuma harga penyeimbang aja. Itu kan penyeimbang aja. Seandainya harga APP 6.000 berarti di atasnya harga APP. Itu untuk padi, Pak. Tapi tata tanam dan pola tanam juga harus diatur sebenarnya. Kalau untuk di wilayah saya, tapi harus spek-spek lokasi juga. Kalau di wilayah saya itu biasanya itu untuk bulan 3 itu panen, bulan 3 harus tanam kedelai atau yang lain. Tapi harga kedelai HPP tidak ada. Jagung dan kedelai sementara ini mulai dulu tidak ada harga patokan pemerintah. Sehingganya petani tidak mau menanam kedelai karena murah. Biaya operasionalnya, analisanya petani tidak masuk. Sehingganya ditinggal, padahal itu menjamin kesuburan tanah. Setelah bulan 3, bulan 6 panen, bulan 7 tanam lagi, bulan 9, 10 panen padi, pasti produksi meningkat, harga melejit, tidak turun kalau bulan 9, Pak. Karena banyak kekeringan biasanya gitu. Kan gitu kan? Bunga bagus, produksi jelas meningkat karena apalagi dari tanaman yang kedelai itu tadi. Itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya utarakan kepada Bapak. Tapi dengan paparan Pak Muhaimin itu tadi masalah dari atas ke bawah kita berubah, harus berubah semuanya. Mudah-mudahan Pak Muhaimin nanti kalau jadi apa yang disampaikan, katanya santrinya al-waqtu dainun jari Pak. Ya, janji ada lagu, kita harus dibayar Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bapak. Tadi bisa disampaikan Gus kendala-kendala beliau pada waktu proses. Sebenarnya yang disampaikan Gus Muhaimin tadi penjabarannya sudah jelas. Tapi unek-uneknya Bapak ini harus tersampaikan juga bahwa unek-unek ini murni real yang terjadi di pertanian. Jadi proses awalnya pupuk yo angel, biaya operasionalnya tinggi. Pada waktu jual gak nututi harga jualnya. Itu yang menjadi kendala. Silakan Gus Muhaimin. Pak Sayyidi, nyuwun sewu jenengan jelasaken soal harga yang sudah terjadi kayak apa? Harga apa itu Pak? Padi sekarang Pak. Padi sekarang ini. Harganya kayak apa? Bulan apa? Harga kayak apa biasanya? Nah, Harga paling tinggi berapa? Paling tinggi berapa? kalau sekarang ini harga lumayan Pak. 7.000 Pak. Ada yang 7.100 kemarin itu ya Pak ya. Ada 7.000 sekarang ini Pak. Itu kayaknya petani dengan kondisi gini ini kayaknya sudah bisa Pak. Sudah bisa. Masuk sudah Pak. Dari untuk biaya operasional atau analisa usaha taninya, dari sewa lahan, dari biaya operasionalnya mulai awal sampai akhir kayaknya bisa. Tapi kalau gini Pak, kalau musim hujan HPP 5.000 kayaknya Pak, kurang lebih 5.000 kayaknya. Saya dengar itu 5.000 sekarang. Dulu cuma 4.600 atau 4.800 dulu. Sekarang sudah naik 5.000. Itu kan penyeimbang aja. Nggih, dulu. Nggih. Nggih. Satu lagi dari sebelah barat mungkin. Sebentar. Pak Sinten. Maju petani muda, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hadir untuk idola kita Cawapres 2024 satu putaran. Amin. Alhamdulillah kami diberi waktu atas nama Petani Muda Banyuwangi Selatan. Saya Bang Rejo Pak. Alhamdulillah. Bang Rejo ingin menyampaikan tadi disampaikan oleh beliau Caimin idola kita, yaitu penyangga daripada petani adalah pupuk dan harga. Maka kami sebagai petani ada menambahkan yang lebih penting lagi. Ada pupuk, kalau nggak ada air gimana? Nah, kita baru hari ini Pak, mungkin 1 minggu 2 minggu ada hujan. 2 bulan 3 bulan yang lalu no. Nah, no water no. Nih, kita ada solusi tapi gak iso memenuhi daripada sarana dan prasarana. Nopo Pak? Di sekitar kita khususnya selatan ada aliran sungai yang sangat besar. Contoh Kali Baru, Sungai Setail,
Maka yang kita harapkan ketika 01 nanti diijabah oleh Allah sebagai Presiden 2024, kita kepingin ada pengadaan mesin sedot kapasitas besar, Pak, yang dimiliki oleh petani 2 dim, 3 dim, maksimal 4 dim, Pak. Kita kepingin 10 dim dan seterusnya. Masuk akal ya? Masuk akal. Maka ketika itu tidak diangkat oleh pemerintah pengadaan itu, maka apa daya kita sebagai petani? Dan solusinya seperti itu, maka masalah teknis pasti di belakang Presiden ada Menteri Pertanian dan lain sebagainya. Ketika air diangkat ke saluran sungai yang mungkin kosong, Pak, maka di situ petani akan tetap merasakan bagaimana tanamannya untuk diairi. Nah, masuk ya, Pak? Masuk. Jadi tolong catatan itu sebagai salah satu penyangga daripada petani, okay? Khususnya untuk pengadaan air, dan air itu terbuang ke laut, Pak, gitu. Di KI sepinten mawon nggak akan penuh air itu, laut itu. Okay, terima kasih. Mekaten Caimin idola saya, Miftahuddin. Okay. Kebetulan pemuda tapi nyalek nih, Pak Ketua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 4, Dapil 4. Oke, terima kasih Mas Miftah. Ini penyusup caleg. Ya. Tapi bener Mas, ya penyusup bener nih. Nomor piro sampean? Aja lali nomor 4. Nomor 4 katanya, Pak. Dapil 4. Dapil 4 nomor 4, Jolali air water. Oke. Aduh, seru. Oke, setuju. Memang infrastruktur yang paling pokok air. Nanti kalau ada macam-macam di berbagai tanah yang memang luas itu ada akhirnya dibikin bendungan. Ada juga model pompa penyedot, itu juga ada. Insya Allah itu menjadi prioritas dari kerjaan kita nanti. Jadi pupuk apa tadi? Air. Harga. Nah, harga tadi penting untuk dijadikan analisis. Harga minimal itu harus tahu nanti. Kesepakatan itu harus ada nanti. Kita bikin minimal untung dan menguntungkan seberapa. Itu harus ada supaya negosiasinya itu tiap panen akan ada negosiasi yang terbuka, pemerintah menjadi pengawasnya supaya tidak ada yang menindas dalam negosiasi dalam proses pembelian. Utang ini kadang-kadang gara-gara utang ini kemudian regone produksi dituku saenake karena utang. Ini juga harus diatasi. Nah, tapi tak dulu Om Banyuwangi gak pati utang. Jadi sama. Nek delok penampilannya lho ya. Delok gayane karo penampilannya gak ono sing utang. Amin. Tapi coba ono sing kan enggak, ono sing pengalaman, wani cerita pengalaman utang enggak? Di sini ya. Ya. Biasanya Pak Gus. Ya. Tapi utang gak kanggo blonjo, utang kanggo pertanian iku lho maksude. Oh, di bawah waktu panen. Pak, maju Pak. Ya ini juga harus kita atasi karena kita tidak ingin permodalan pertanian ini nggak dipikirkan. Jadi permodalan pertanian ini caleg kalah mbak aku. Satu yang lagi selain air permodalan. Oh, betul. Ini air dibeli tak kayak gitu. Oh, betul tapi lah. Oke ya, jadi antara lain yang harus kita perhitungkan adalah permodalan. Ini juga tolong nanti masukannya kayak apa, karena apa? Biasanya nggak nong Banyuwangi, negara liya ya, kabupaten liya maksudnya. Itu bulatnya di situ, utang, produksi, rego murah, uwet itu. Mbak? Raisa nyorutang. Oke, kira-kira itu yang terakhir saya ingin juga sampaikan bahwa tanah ini juga menjadi pertimbangan. Moga-moga petani-petani ini nggak ada masalah dengan pertanian. Moga semuanya lancar. Saya kira itu, terima kasih semuanya, nggih. Mugi-mugi sedaya sehat.
Ada lagi yang mau usul, ada lagi nggak ada ya? Satu lagi Gus, satu lagi dari mewakili perempuan Gus, biar seimbang. Nanti kalau perempuan ini tidak ada mewakili protes dari dua, aku ya pendukungmu Gus, nah, nggak enak kitanya. Kami persilakan ibu-ibu yang mau tampil menyampaikan unek-uneknya, nggak usah bahas hutang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhaji Muhaimin beserta istri. Saya mewakili perempuan. Tadi nggak boleh bicara hutang ya. Ini Pak Muhaimin, kayak saya sebagai perempuan juga, dan saya petani yang langsung terjun di sawah. Nah, permodalan tadi itu betul Pak. Apalagi kemarin itu nggak ada air. Jadi panennya kurang bagus, gagal panen. Sedangkan kita modalnya sudah pinjam ke pabrik. Nah, akhirnya waktunya modal harga itu 7.000, karena sudah punya hutang bisa 6.800. Terus nggak bisa kemana lagi, harus ke situ masuknya. Nah, terus ini kan sudah gagal panen, mau nggak garap lagi, kan sudah nggak ada biayanya, biaya lagi, terus pinjam lagi, nambah lagi, mau modal lagi. Itu gimana Pak? Sekarang ini Pak, pupuknya banyak, tapi nggak ada uangnya. Besok kalau waktunya pupuk nggak ada, uangnya ada. Itu yang bikin repot saya sebagai tani. Mohon solusinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pauji Mustafa dari Pariwisata Kulon, Kecamatan Serono. Gus Muhaimin satu putaran. Amin. Saya di sini akan tanya sebagai petani, sebagai pembangunan, sebagai pengairan sekaligus. Di sini kalau pertanian masalah pupuk, masa harganya pupuk tiap kiso itu beda-beda Gus. Kalau makanan snack itu dibantu 500 mulai pabrik sampai konsumsi itu 500 semua. Harga pupuk di sini ada yang 100, ada yang 250 per kintal, ada yang 300, ada yang 400. Masalah bangunan, saya pernah nangani P2SEM. Ya, bangunan itu anggarannya pendapatan 200 Gus. Setelah pendapatan 200 turun ke sekolahan itu mendapatkan biaya 80 juta. Terus bentuknya bangunan harus 200. Maka saya sebagai pengurus madrasah utang Gus. Terus masang keramik itu saya bikin template-template diputul itu saja. Oh, ini biasa. Oh, terus pertanian Gus, irigasi itu kalau bangun irigasi saya itu senangan dibangun londo Gus. Kalau londo membangun 300 tahun masih. Tapi kalau Indonesia membangun 3 bulan jebol, berarti negara Indonesia ini dijajah negaranya sendiri. Betul? Mohon Gus Muhaimin kalau jadi presiden, mudah-mudahan jadi, itu harus direnovasi. Terima kasih. Harus dirubah, jangan sampai disunati mulai atas. Maaf bahasa saya karena bahasa using, biar Gus Muhaimin biar kenal bahasa using. Oke? Nah, begitu. Terima kasih atas waktunya. Mohon tanggapannya. Iki Pak Sinten namanya? Pak Uji. Ini semua yang disampaikan itulah perubahan. Benar sekali. Iki kita wis suwi ngempet iki. Betul. Saya ini baru bledas. Wis ngempet iki. Soalnya kita ngomong pertanian menggo erono. Tapi oke, ini benar. Dan itu menyakitkan. Kalimatnya menyakitkan. Sing dibangun londo luwih kuat banget galene. Betul Pak. Gara ini gara aku bikin wapres ngene iki. Kenemenan aja, kenemenan. Yo ngeten iki sing gare kula pengen dadi wapres niku. Ini terus terang mau nih. Langsung jalur dadi menteri ya. Ini loh, wong osing ini senengane. Ya, jadi memang
Yang pertama korupsi. Korupsi ngeremuk kabeh wis pokoke. Pokoke Mateni. korupsi stop kabeh. Aparat penegak hukum harus bersih kabeh. Amin. Lah nek sing berantas korupsi ya korupsi ya. Hah? Hah? Sing berantas korupsi melok korupsi. Iku judule koruptor bersambung sinambung. Berantai, koruptor Berjamaah berantai. ini penting, setuju banget. Yang kedua tadi soal utang piutang. Utang piutang ini salah satu desain pangan, di dalamnya memang nanti kita cari khusus bisnis pertanian ini harus dicek juga sumber Dana. sirkulasi permodalan dan dana. Ini harus bisnis apa aja kan harus satu hulu hilirnya, pusat masalahnya sama akar masalahnya itu harus dicek. Nah ini yang disebut desain pangan nasional. Muga-muga nek terpilih niki nggih desain pangan nasional ini utuh. Amin. Oh niki memang niate nonton niki, mboten niat liyane dadi presiden atau wapres, niate nonton niki. Soalnya nggih jane negara kita niki sugih tapi nggih Rakyatnya leleran. Telung wulan ini mari bangunan jebol gitu nih nemen ini. Dalane kudune tebel tipis. Nah. Aspale kudune 2 tahun mek 2 wulan. Nah. Niku itu ngerinya. Perubahan. Oke, saya kira semua usulan setuju termasuk jenengan, kejelasan harga pupuk, kejelasan biaya produksi dan permodalan menjadi satu tarikan nafas supaya utuh dalam berproduksi. Kalau pingin guys, bangsa rampung kabeh niku 2,5 tahun wis rampung. Rampung niku ngeten, rampung niku kira-kira akhirnya wong pingin dadi petani meneh. Ya. Niku nek wis amen menang 2,5 tahun wong pingin dadi petani meneh. Arek-arek nom-nom wae ternyata untung rek dadi petani. Niku tujuannya. Mergo pasare jelas wong sak Indonesia mangan kabeh kok. Tapi kok angel untungnya kan gak masuk di akal. Nah, satu lagi tadi kontrak farming atau jual beli yang harus ditata itu kan memutus mata rantai produksi sama pasar. Ini juga harus dipendekkan supaya menguntungkan. Nah, di situ nanti kita bikin apa yang disebut penyangga harga. Penyangga harga ini tugasnya pemerintah. Memang gak gampang, tapi gampang kalau rakyatnya mau perubahan, pemerintah mau perubahan. Nek rakyatnya tok sing mau perubahan, pemerintahnya gak perubahan juga iso. Tapi kalau pemerintah tok mau perubahan, rakyatnya gak langsung ternyambut dengan baik, maka juga apa? Supaya cepat, begitu menang nanti langsung kita kerja keras bareng-bareng. Langsung kerja bareng-bareng, sing no dhuwur kerja, sing no tengah kerja, sing no nisor kerja. Cancut taliwonto bareng-bareng. 2,5 tahun kudu petani menggiurkan. Jadi petani menggairahkan kaum muda tertarik kembali menjadi petani. Insya Allah gemah ripah loh. Itu terwujud sebagai cita-cita kita semua. Saya kira karena ada acara lain saya akhiri ya. Ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi pertemuan ini bagian dari andil kita membangun Indonesia. Mungkin pertemuan ini bagian dari ikhtiar bersama bisa meyakinkan rakyat Indonesia bareng-bareng.